Nah, apalagi ya suku bunga ngaruh nggak? Enggak, bukan karena suku bunga murah juga loh, bukan karena subsidi ada juga, ini kan udah lewat. Memang orang mau beli gitu, memang ini kayak mobil rental lah, maksudnya company rental every year dia harus spend capex kan untuk replace permajaan kan dia punya mobil yang ini. Nah begitu pula juga dengan society masyarakat pasti ada aja momen yang dia harus replace mobilnya. Jadi menurut gua ya ketika kita back to normal ya target Gaikindo 900.000 unit per tahun 1 juta unit sekarang kan kebetulan 900.000 ya ya itu akan terus terjadi gitu maksud gue. Ya segitu jumlahnya gitu. Pasti akan ada kebutuhan Oke. 1 juta mobil baru per tahun kayak gitu. Oke, jadi dari demand terus akan Menurutku ada begitu, ya. termasuk kayak auto tuh ya, spare partnya ya kan, otomatis, ya itu juga dibutuhkan. Makanya pelan-pelan itu terlihat ya mungkin nggak terlalu banyak likuiditas gitu di saham auto gitu kan, tapi ya pelan-pelan naik-naik. Itu kan saham yang kayak cyclical yang ya sehat lah gitu. Termasuk kayak mungkin yang reopen economy apa kayak ya basic chemical ya itu juga sebenarnya industrinya juga rebound ya dia akan sahamnya pelan-pelan seperti itu sih. Mm-mm. Oh, iya, iya. Yogi, kira-kira gue mau nanya, Oke. lo udah ngikutin pergerakan USD IDR nggak? Kira-kira ada yang harus kita perhatiin nggak sih? Kalau kemarin kan pas USD IDR itu sempat tingginya berapa? 14.700 something ya. Nah, ini Hmm. kan kita bisa ngomong udah mulai normalize nggak sih? Udah mulai ke bawah ya, Jok ya. Kira-kira hal apa nih Jok yang harus kita perhatiin Jok? Ya kalau lu lihat apa yang indeks yang USD-nya itu kan sendiri sebenarnya kemarin tuh sempat all time high lah, mendekati all time high lah ya. Eh, Hmm. itu kan artinya comparison antara USD dengan semua mata uang lainnya gitu kan, secara rata-rata lah. Artinya kan memang USD yang menguat nih. Kalau Ya, USD yang menguat, sebenarnya kan dampak internalnya ya se-company-company di Amerika itu sendiri, terutama basisnya ekspor dong. Akhirnya ya itu baru tergerus tuh dia punya demand. Kenapa? Karena negara-negara lain yang biasa beli barang dari dia merasa mahal dong, padahal dengan barang yang sama gitu. Tapi gue spend more money gitu kan. Akhirnya ya mencoba mengurangi. Kayak grosiran-grosiran lah. Kalau harga lagi mahal ya gue kurangin dulu lah demand. Nanti pas harga turun gue baru restock lagi. Kan gitu dong. Nah, iya. akhirnya itu benar-benar langsung ke dampaknya negatif buat mereka. Tapi bagi orang yang ekspor ke Amerika, ya tentu itu akan barangnya apa kayak misalnya contoh dari Indonesia, ya dengan IDR rupiah, ya itu akan barangnya terasa kok lebih murah sekarang. Nah, kan kebalikan dong. Kalau Hmm. lebih murah, gue beli lebih banyak deh. Nah, hal-hal yang itu mungkin salah satu yang mendrive juga kayak sempat lah PMMP juga mungkin PMMP ya sempat naik jadi ya sempat waktu agak dia dari bawah. tinggi. Terus udah gitu ya yang basis ekspor banyak ke Amerika tuh barang-barang yang dibutuhkan tuh akan berasa lebih murah sehingga itu mungkin ada chance. Tapi kan balik lagi, ini kan masalah course cuma satu dari sekian part apa bottom line-nya si company. Banyak variabel gitu sih. Iya, tuh Menurut gue gitu. benar-benar. Iya, iya benar. Nah, Jok, so far kalau dari tadi kita waktu kita ngobrol ya, gue sambil screening ya, Jok ya. Ya, memang Hmm. barang-barang itu agak susah sih kita nyari ya, Jok ya. Bingung sebenarnya. Biasanya kalau kalau kita jalan satu industri pada jalannya ini industrinya jalannya, tapi pada yang kecil-kecil ya, Jok ya. Kalau gue lihat ya. Terus juga kalau Hmm. memang duitnya kita masuk ya nggak bisa masuk terlalu besar ke emiten-emiten gini. Makanya yang gua rasa sih buat gua pribadi Jok mungkin lebih sekarang uh, take apapun yang bisa gua ambil sih. I mean kalau udah ambil ada profit dan realisasi profitnya jangan jangan males lah gitu. Gitu gua rasa sih Jok. Terus juga gua lihat kayak kemarin kan ada sentimen yang ini Jok ya ayam-ayaman ya. Kalau lu lihat kan memang dari Hmm. Singapura dia nggak bisa I mean dari supply untuk ayam-ayam dia lebih agak susah ya Jok ya. Terus menurut lu gimana nih Jok kalau industri ayam?
Ada yang menarik bisa Nah, kita iya. lihat nggak? Atau ada yang perlu kita perhatikan nggak? Cuma sementara doang, jangan-jangan, Jok. Ayam di Indonesia, maksudnya ya itu teknikal aja sih. Maksudnya gue kayak momen-momen ayam kan sebenarnya poultry cuman setahun kan, maksudnya Lebaran ya itu lu bisa gampang tebaknya di situ lah. Selebihnya Ya, the rest ya lu cuma ngeliatin harga ayam di pasarnya gitu. Mungkin tanya tanya yang biasa sering ke pasar gitu kan. Ya, kalau memang harga daging per kilonya udah lebih dari berapa, 30.000 atau 35.000, nah itu kan mungkin baru ada impact-nya. Kalau sekarang menurut gue ya masih so-so aja ya, by technical aja lah, by volume aja gitu. Sentimen fundamentalnya belum belum terlalu ada ya. Kalau misalnya di Singapura itu kan itu hal yang berbeda. Maksudnya dia kan di Malaysia-nya stop, and then Singapura nggak bisa ambil ambil ayam dari gitu kan. Malaysia. Ya, Kalau kita pun kirim ke sana, kita paling bisa kirim yang frozen doang kan. Kita juga nggak bisa kirim ayam hidup sih sebenarnya. Nah, ya lihat aja sih ada banyaknya yang kirim ke Singapura kayak Java, Jepi. Tapi menurut gua volumenya itu masih terlalu too small lah menurut gua ya. iya, iya, oke, oke. Jadi em, kita nggak bisa ngomong momentum yang cukup lama ya, Jok ya, kalau untuk krisis ayam ini ya. Gitu. Nah ini nih, Jok, tadi kan Mm-mm. gua lihat ada satu yang tanya soal duitnya. Nah, kalau duit tadi mungkin kita sempat bahas ya. Lu mau jelasin lagi nggak, Jok, soal duit? Technical aja kan. Teknikal aja. Ya, kalau teknikal, iya, gue setuju sih, Jok. Kalau memang dari kita cuma mau ngambil trading like 20% atau kayak 15% dari sekarang berharap dia cuma closing gap, ya masih masuk akal ya, Jok ya. Tapi untuk sekarang by fundamental, gue rasa orang-orang itu kemarin agak worries ya sama dia punya result yang gimana ya. Harusnya mereka udah optimis, tahu-tahu gara-gara Goib, kejadian di goib. Australia itu goib. Goib, bener bener. Jadi orang-orang pada ya mungkin makanya buangannya cukup banyak ya. Sorry, cukup kencang ya, 1, 2, 3 hari ya, Jok ya, kemarin ya. Tapi kalau dilihat ya untuk level sekarang, kalau kita memang mau pakai technical aja sebenarnya udah murah sih, Jok. Ya, downside limiter juga like 9 sampai 12%. Gua rasa sih masih menarik ya kalau berdasarkan risk and reward doang sih. Masih dapat 1 banding 2. So kalau untuk trading ya nggak ada salahnya sih. Lepas dari gua mau lihat fundamental atau enggak. Dan risk and reward itu adalah ukuran tolak ukur yang paling gampang sih kalau kita melihat dari technical sih. Nah, ini 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 deh BRMS gimana nih? Kalau BRMS juga tadi sebenarnya kita sempat mention ya, teman-teman ya. Kalau BRMS ya sebenarnya kalau bicara technical ya kita ngomong 20% upside, 15 sampai 20% upside dibandingkan downside-nya lebih banyak upside-nya ya. Itu kita nggak ukur dia sampai jauh banget. Itu aku rasa sih 20%. Kalau untuk market yang sekarang sih 15-20%. I think just nice ya, Jok ya. Nah, ini ada yang ngomong emiten enak nih, Jok. Kalau kemarin nggak ada yang membahas enak, tahu-tahu hari ini ring enak nih, Jok. Kemarin barusan kita bahas tuh. Gimana, Jok? Iya, enak ini kan Cam Resto ya. Maksudnya terakhir juga dia makanya dia kan salah satu yang brand barunya dia caplok Monsieur Spoon itu kan. Nah, setauku dia terakhir kan makanya dia beli 300 bio ya kalau nggak salah brand itu untuk berapa cabang yang brand harga dan paling 2 cabang atau 3 cabang. Akhirnya dia mulai expand kan. Tapi kan kayak menurut gue itu too expensive ya untuk masukin brand Monster Spoon dengan harga itu diinjek ke company-nya, mungkin itu biar pas IPO terlihat cakep gitu, habis itu dia harus ini kan getol kan buka beberapa cabang, mungkin di Jakarta teman-teman udah sekarang udah bisa lihat ada di PIM ya, di PIK, terus udah gitu mungkin mau buka di Pacific Place gitu kan. Nah cuman untuk company seperti itu sih menurut gue kok gue dejavu aja sih, kayak maksudnya kita harus liatin cash flow-nya gitu karena secara fundamental dia cukup mahal gitu, kayak kayak ya kan atau Tere mungkin bisa cek juga PBV-nya, PR-nya berapa gitu kan. Namun menurut gue secara teknikal mungkin rapi gitu ya Hans ya, tapi kayak fundamental I mean ya teman-teman coba pelajari dari yang kayak DAX itu apakah ada kesamaan. Nah, ini pembelajaran. Ini ducking ya gitu ya, kasusnya dulu dia.
Gue bukan menyamakan, tapi kan I mean dia di sektor yang sama kan, Oh, restoran kan. Nah, di sini kita kan bisa bisa coba cari relativitasnya gitu. hmm. Nah, itu ada Wow, ini kalau udah serem banget sih ini. PBV udah 13 kali dan earnings-nya pair-nya sudah di Nah, 400 apakah ribu. dengan dia expand beberapa itu dia bisa dapat revenue yang lebih tinggi? Maksud gua kan at some point tetap ada harga yang wajar gitu kan menurut gua kan. Tuh ada penggemar Monsieur Spoon tuh enak tuh katanya tuh. Ya, Kalau enak jadi bagi-bagi dong ya Terry ya, jangan ngomong doang ya kan. Nah, ya kalau mana Boleh kalau di tips. kemarin ke kalau kantor dulu ya. gua suka makan Indomie belinya ICBP-nya, ini suka makan restorannya dibeli sekarang emiten restonya. Menarik sih. Ya, tapi bener sih Iya, Jo, kalau lu lihat dari technical ya ini rapi banget sih. Ya, semua orang technical kan suka ya lepas dari fundamentalnya apa ya. Tapi ya sebenarnya kalau gua lihat kita trading tetap paling the best itu atau ideal ya, teknikalnya jalan dan fundamentalnya searah sih gitu. Ya bukan berarti ini nggak bisa buat profit ya. Anyway, kalau kita trading di saham atau invest di saham, kita cuma bisa make money kalau capital gain ya Jok ya. Ya bukan karena laporannya bagus. Kadang-kadang kalau lihat iya, banyak sekali laporan bagus pun nggak cuan ya. Makanya ya sah-sah aja sih sebenarnya kalau mau lihat ya pokoknya perhatiin di mana sih batas sebenarnya kalau dia turun atau kita salah di mana. Nah, itu kita harus set dulu nih dari awal sih. iya Nah, betul, kayak setuju. kayak enak ya kebetulan sempat juga ya kita sempat mention bukan sempat mention ya sempat discuss juga Jok ya. Tapi ya kalau dari Jogi mungkin nggak mau karena dia merasa ya ini fundamentalnya nggak jalan. Tapi kebetulan mungkin kemarin kalau gue rada cowboy masih masuk Jok ya. Jadi kalau Enak sekarang gitu ya. riding the wave ya udahlah gitu ya. Tapi ya untuk harga sekarang terus terang ya udah lumayan mahal ya Jok ya dari secara teknikal aja dia udah tinggi banget. Jadi mungkin ya Ya, kita harus jaga-jaga orang taking profit sih at this level sih ya. Itu sih Jok. ya, setuju. Nah, Friend ada yang nanya eh, friend tuh. oke, kalau friend, nah kalau lu lihat friend ini sebenarnya, I think story-nya juga masih belum banyak berubah ya Jok ya. Mungkin kalau sekarang dia profit, ya secara fundamental, secara teknikal, ya memang ada chance dia sih potensial reversal ya. Tapi apakah dia sudah confirm naik? Belum juga sih. Mungkin dia akan ranging ya. Mungkin the best skenario yang harus kita prepare untuk sekarang, sorry, the worst skenario kita prepare untuk sekarang, dia bergerak ranging. Berarti kalau dia bergerak ranging ya, kita mungkin ya tipsnya gambarin aja nih, kita gambarin misalnya parallel channel Jok ya. So just in case dia Hmm. turun, kita udah tahu, misalnya turun lu turun saya mana nih gitu ya. Nah, mungkin harus diperhatikan dari friends sih, gua rasa lu prepare deh. Abis ini kan Moratel mau IPO tuh Jok ya. Kira-kira dengan adanya si IPO-nya Moratel ini dia bakal kesundul nggak gitu. Nah ini kan mitos-mitosnya orang, oh ininya IPO berarti ya induknya ikut kesundul Nah, nih. ini Hans, contoh I mean kayak ya sekta apa bottom approach, terutama pilih emiten-emiten yang ada corporate action-nya kan kayak ini contohnya dia kan mungkin akan diuntungkan kah dengan IPO Moratel. Nah, terus dia juga ada mau placement kan, placement di Ya, harga 100 kan. Nah, itu duitnya ya buat apakah, siapa yang masukkah. Nah, itu makanya satu company kalau punya corporate action itu kan jalurnya akan beda sendiri gitu maupun marketnya naik atau turun biasanya ya dia akan punya trennya sendiri. Cuman kalau memang kita lihat kalau benar kita lihat bahwa misalnya resesi itu mungkin nanti terjadi di Amerika lah ya mungkin itu yang duluan terjadi ya. Nah sektor yang biasanya perform cukup baik itu kan yang memberikan kestabilan revenue gitu kan. Nah salah satunya tuh yang perform bagus di resesi ya itu sektor telecommunication dan juga healthcare gitu karena bagaimanapun juga kan orang tetap pakai telepon kan pulsa kan tetap communicate terus sakit ya tetap berobat biasanya di cycle yang resesi itu ya dua sektor ini gitu cukup hmm. orang pilih lah gitu karena kestabilannya gitu. Hmm. Itu ada pertanyaan Jok, mungkin gimana tadi apa? Sorry dibaca pertanyaannya, boleh apa nih?
Bevin, MTech, MPMX, Auto gimana kok Jogi gitu. Update-nya per kuartal aja ya. Kita sekarang bikin update-nya per kuartal aja ya. Tapi MPMX teman-teman udah tahu belum sih dia dimasukin karo ya kan? Cuman udah pada tahu lah mungkin ya. Kita nggak usah bahas. Itu pertanyaan jebakan ini pasti nih. Ya, tapi MPMX Coba menarik sih. teknikalnya gimana? Tere, gue nggak ngomong fundamental deh, lu ngomong teknikal aja. Ya, dari technical kita juga ada rekomend nih di Terima Ideas. Jadi dia udah gerak dekat support nih. Tapi hari ini dia koreksi, jadi bisa koleksi dulu nih karena emang dari sentimen dari Karonya ya mereka ada kerjasama strategis kan ya di invest sama Karo ini 700 Ya, bio ya kalau 720 nggak salah bio. ya. Dia bisa secure dividen tuh tahun depan. Jadi akan ekosistemnya lebih luas lagi ya, kita expect kinerjanya juga membaik ya. Iya, agree. But yes, Tuh. but Meter but juga. ya satu lagi kalau kita mau lihat ya, kalau tadi lu tanya teknikal ya Jok ya, sebenarnya kan lu jelas kelihatan di situ ada gap area ya. Sebenarnya kalau kita mau ngomong gampang ya, gap area bakal ketutup nggak? Bakal ketutup, tapi kapannya kita nggak tahu. But at least lu bisa lihat depan mata. Ya gap area nggak begitu jauh sih, lebih gampang ditutup ya daripada sudah jauh ya. Nah contoh lah kalau mau lihat kayak Antam ya Inco kemarin juga sebenarnya yang waktu turun Februari 2020 ya, toh ketutup juga Jok ya. Nah tapi you willing untuk tunggu lebih lama atau enggak? Nah sekarang kalau kayak FMX ini mungkin ada skenario ya, tips-tipsnya adalah kalau memang dia ini dekat-dekat support ya, so apakah lu orang mau stop loss waktu dia break supportnya, or lu orang tunggu sampai dia break support, dan dia akan balik lagi recovery ya untuk closing dia punya gap. Nah,